Ketua BEM UI Melki Sedek Huang diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Halo, selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Anisha Dasuki. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom hari ini kami memiliki informasi PPATK siap buktikan temukan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Transaksi janggal dengan nilai triliunan rupiah bahkan terendus di antara ribuan rekening calon anggota legislatif dan partai politik. Lonjakan tersebut diduga terkait kampanye peserta pemilu 2024 hingga 100%. Transaksi mencurigakan tersebut terlacak lebih dari 6.000 rekening peserta pemilu dan pengurus partai. Aliran dana di rekening para pengurus partai dan caleg bahkan tembus 1 triliun. Terkait temuan tersebut, PPATK siap bekerjasama dengan pihak manapun dan buktikan transaksi janggal dana kampanye. Namun PPATK menegaskan bahwa pihaknya tidak ikut campur urusan substansi politik. PPATK hanya fokus pada pencegahan tindak pidana pencucian uang. Rekening dari beberapa partai politik itu dan pihak terkaitnya justru melonjak secara tajam, bahkan di atas 100% dengan nilai lebih dari 1 triliun rupiah. Nah, ini yang unsur mencurigakan. Kami sebenarnya tak ikut campur substansi urusan politik yang ada. PPATK itu lebih fokus pada upaya untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Sementara itu Bawaslu mengingatkan agar para peserta pemilu untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye. Adanya informasi dari PPATK, kami mengingatkan peserta pemilu, khususnya partai politik, untuk taat dan patuh dalam menggunakan rekening khusus dana kampanye, baik penerimaan maupun pengeluaran dana kampanye. Kemudian, partai politik peserta pemilu termasuk calon anggota legislatif melakukan konsolidasi dalam pencatatan pemasukan dan aktivitas biaya kampanye melalui rekening khusus. Laporan PPATK seolah menegaskan bahwa politik uang masih mengintai dan siap menyerang di setiap tahapan pemilu. Pidato Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan pada acara Rakernas PPSI di Semarang, Jawa Tengah menuai polemik. Pasalnya, Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat saat berpidato di acara tersebut. Waladolin. Ada yang diam sekarang, Pak. Ada yang diam sekarang. Ada, Pak, sekarang diam. Loh, kok nggak ada? Ada yang diam sekarang banyak. Saking cintanya sama Pak Prabowo itu. Ya kan? Itu kalau tahiyatul Zulkifli Hasan, Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Partai Amanat Nasional menjadi pembicaraan publik usai pidatonya viral. Zulkifli Hasan diduga melecehkan gerakan sholat dengan menyebut bahwa saat ini ada kaum yang fanatik terhadap salah satu paslon hingga tidak mengucapkan amin seusai membaca surat Al-Fatihah. Begitu juga saat tahiyat akhir. Zulhas menyatakan bahwa ada orang-orang yang mengubah menunjuk yang tadinya 1 jari menjadi 2 jari. Hal ini diucapkan Zulhas saat membuka Rakernas Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI di Semarang, Jawa Tengah, Selasa kemarin. Akibat ucapannya tersebut, Forum Umat Islam Bersatu berencana melaporkan Zulkifli Hasan ke Barreskrim Polri dengan dugaan penistaan agama. Itu udah beruntung. Itu pun kalau banyak nggak tembus, kenapa? Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melanjutkan acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Dalam kampanyenya selain infrastruktur, Anies janjikan pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Jadi kita membangun
Dihadiri ribuan warga NTB, khususnya dari kalangan perguruan tinggi, acara Desak Anies di Mataram, Nusa Tenggara Barat berlangsung ramai. Berbagai pertanyaan warga dilontarkan terkait rencana seputar kebijakan strategis jika Anies bersama wakilnya Caimin terpilih memimpin Indonesia. Tidak hanya warga lokal, pertanyaan pun datang dari wisatawan asing. Anies menegaskan pembangunan ke depan tidak akan fokus hanya pada pembangunan infrastruktur, pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia atau SDM untuk mewujudkan Indonesia berkeadilan dan maju juga akan difokuskan. Ini dua hal. Satu, dalam jangka panjang kita tidak harus. Sementara itu, Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Caimin menggelar Slepet Imin di Depok, Jawa Barat bersama pemuda dan pemudi. Di masa kampanyenya, Muhaimin Iskandar atau Caimin menggelar Slepet Imin di Depok untuk berdiskusi bersama anak muda. Bersamaan dengan hal tersebut beredar foto dan video JK yang menyatakan dukungannya terhadap paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dalam acara silaturahmi komunitas relawan dan pimpinan partai pengusung dan pendukung serta tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Selatan di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Caimin menyebutkan bahwa dukungan Yusuf Kala terhadap Amin dapat menggerakkan kekuatan di Jawa dan luar Jawa. Ya, ayo rapatkan lagi dong semuanya, Gus Muhaimin ada di Depok. Alhamdulillah, itu menjadi semangat saya, semangat Mas Anies, dan tentu Pak JK ini biasanya kalau sudah menentukan pilihan akan mampu menggerakkan terutama seluruh kekuatan yang dimiliki Pak JK baik di Jawa maupun di... Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menghadiri acara silaturahmi dan gala dinner bersama ratusan masyarakat Tionghoa dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Kehadiran ada Capres yang juga Menteri Pertahanan ini juga untuk menerima dukungan dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Kehadiran Prabowo langsung disambut Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia serta ratusan simpatisan Aliansi Tionghoa. Kehadiran Prabowo juga didampingi Grace Natali dan Agus Harimurti Yudhoyono yang turut menyambut kedatangan Prabowo Subianto di lokasi acara. Koordinator Nasional Aliansi Tionghoa Indonesia telah mantap mengambil sikap untuk mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Mereka meyakini Prabowo memiliki visi dan arah keyakinan yang sama dengan mereka dan mengangkat Gibran sebagai anak muda berprestasi dan berdedikasi sebagai calon wakil presiden. Saya ingin sampaikan rasa terima kasih saya, rasa hormat saya bahwa saya hari ini menerima dukungan dari saudara-saudara dari Aliansi Tionghoa Indonesia. Saudara-saudara, inilah bagian dari demokrasi kita. Sementara itu, Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD hari ini bertemu dengan nelayan dan warga Marunda, Jakarta. Calon Wakil Presiden yang diusung Partai Perindo ini juga berjanji akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD, Rabu siang mendatangi kawasan pesisir utara Jakarta dengan naik perahu. Kedatangannya disambut oleh warga dan nelayan yang berada di lokasi. Selama berada di pesisir utara Jakarta, Mahfud MD berdiskusi dengan kelompok nelayan yang tergabung dalam Rumah Demokrasi Nelayan atau Raden. Selama berdiskusi, calon wakil presiden yang diusung Partai Perindo ini juga bersantap siang bersama nelayan dengan menikmati hidangan khas laut. Dalam diskusinya, Mahfud MD menegaskan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 akan menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang kuat baik dalam hal pertahanan maupun ekonomi. Cocok dengan program maritim. Kami akan membuat menuju negara maritim yang demokratis. Membangun maritim itu dari sudut budaya dan dari sudut kekayaan alam, sehingga menjadi ekonomi maritim dan budaya maritim yang kita bangun. Apa tuh budaya maritim? Budaya maritim itu budaya demokratis tetapi gotong royong. Di momen ini, Mahfud MD juga menandatangani dan menerima usulan dari kelompok nelayan yang berisi harapan para nelayan. Dari Jakarta, Stephen Patimana, Andri Setiawan, iNews melaporkan.
Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, kembali melakukan silaturahmi ke pondok pesantren di Jawa Timur. Dalam kunjungannya, Siti Atikoh mendengar aspirasi dari pondok pesantren. Kedatangan Siti Atikoh ke pondok pesantren Qomarik Hidayah di Trenggalek, Jawa Timur, didampingi oleh para kader partai pengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3. Kunjungannya disambut baik oleh pihak pesantren. Dalam kunjungannya, istri Ganjar Pranowo janjikan akan menampung segala aspirasi yang disampaikan oleh pesantren. Siti Atikoh juga menyampaikan mengagumi sistem pendidikan pondok pesantren yang dinilai baik untuk siswa yang ingin mempelajari agama. Bagaimana nanti, sekarang sudah ada undang-undang terkait dengan pesantren, tapi nanti akan dioptimalkan lagi. Kemudian bagaimana kita juga bisa berpihak kepada para ustadz, Pak Yai, dan guru-guru yang terkait dengan agama, karena selama ini belum mendapatkan perhatian. Kunjungannya ke pesantren ini sebagai rangkaian safari politik istri calon presiden nomor urut 3 di Jawa Timur. Istri Ganjar Pranowo sendiri sudah berada di Jawa Timur sejak Sabtu 16 Desember lalu. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Yen Cahyani, iNews melaporkan. Tim pemenangan nasional Presiden dan Wakil Presiden Ganjar Mahfud melakukan konsolidasi pemenangan bersama tim pemenangan daerah di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Tim pemenangan Ganjar menerima keluhan berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat. Ganjar Mahfud ditargetkan menang 54% di Provinsi Lampung. Hadir pada kesempatan yang berbahagia. Tim pemenangan nasional pasangan calon presiden Ganjar Mahfud melakukan konsolidasi bersama relawan dan partai pendukung di Lampung. Acara konsolidasi dihadiri Wakil Ketua Tim Pemenangan Ganjar Mahfud, Gatot Edi Pramono, dan Ketua Tim Pemenangan Daerah Lampung, Edward Sahpernong. Gatot mengajak seluruh relawan dan tim untuk turun ke akar rumput, door to door, dalam mensosialisasikan Ganjar Mahfud kepada masyarakat. Acara diisi dengan mendengarkan keluhan dan aspirasi masyarakat, diantaranya tentang pemerataan pendidikan dan kesejahteraan petani. Apabila Pak Ganjar dan Pak Mahfud menjadi presiden, permasalahan-permasalahan seperti tadi guru swasta menjadi guru negeri, kemudian masalah irigasi yang perlu embung, kemudian pupuk yang sulit, kita akan sampaikan kepada Pak Ganjar. Insya Allah ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud jadi presiden nanti dan wakil presiden, permasalahan-permasalahan ini bisa dituntaskan. Tim pemenangan daerah Lampung menargetkan kemenangan 54% untuk pasangan calon Ganjar Mahfud di Provinsi Lampung. Pemirsa, Ketua BEM UI Melki Sedekuang diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Informasi selengkapnya akan kami bahas secara komprehensif usai jeda berikut, tetap di iNewsroom. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNewsroom. Pemirsa, kabar dicopotnya Melki Sedekuang dari jabatan Ketua BEM UI viral di media sosial. Melki diberhentikan sementara karena diduga melakukan kekerasan seksual. Pemberhentian sementara Melki Sedekuang dari jabatannya sebagai Ketua BEM UI pertama kali mencuat melalui unggahan akun di media sosial X Aditya Rizik maksud kamu, dengan nama akun @bulanpemalu. Dalam unggahannya disebutkan bahwa posisi Melki untuk sementara digantikan oleh Syifa Anindya Hartono selaku Wakil Ketua BEM UI periode 2023. Selain itu, akun @bulanpemalu juga melontarkan cuitan berunsur dugaan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Melki Sedekuang.
Melki Sedekuang merupakan mahasiswa sekaligus Ketua BEM UI periode 2023. Melki aktif menyampaikan kritik terhadap pemerintah dalam beberapa pekan terakhir. Sejumlah intimidasi sempat dirasakan oleh Melki mulai dari peretasan akun WhatsApp hingga ancaman yang diterima oleh ibunya. Sementara itu, Melki Sedekuang membantah terlibat kasus pelecehan seksual dengan kekerasan. Melki mengaku tidak tahu menau soal dugaan kasus yang menjerat dirinya. Melki Sedekuang merupakan seorang mahasiswa dari Universitas Indonesia yang aktif menyuarakan kritik terhadap pemerintahan. Karena kritikannya tersebut, Melki mengaku seringkali mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Bahkan ibunda Melki juga tidak luput dari upaya intimidasi. Jadi telepon yang saya dapatkan dari sekolah dan dari rumah tentang pihak-pihak aparat keamanan yang datang ke rumah itu saya dapatkan 25 Oktober. 25 Oktober saya tidak melihat ada satupun itikat baik dari kepolisian ataupun TNI yang kemudian datang lagi ke rumah untuk minta maaf ataupun menyampaikan maksudnya selama ini apa gitu. Sehingga kemarin pas ketika ada acara di UI, saya ditanyai oleh rekan-rekan media, sebelum melaksanakan diskusi ini apakah sempat mengalami ancaman? Saya sampaikan bahwa sebelum mengadakan kultum kebangsaan ini, saya ditelepon oleh aparat keamanan, diminta untuk dibubarkan, dibatalkan, di-cancel acaranya, bahkan ada yang minta masukin aja ke ruangan atau online aja. Seringkali mengaku dari kepolisian, seringkali mengaku dari TNI, gitu. Dua ini sih yang paling sering gitu. Biasanya apa yang mereka sampaikan? Mereka sampaikan bahwa acara MAS berpotensi untuk mengacaukan suasana, berpotensi untuk memanaskan situasi pemilu, berpotensi untuk kemudian ramai. Kami tidak suka dengan beberapa. Saya tahu karena ada seorang guru yang menelpon ke sekolah gitu, Mas. Ada yang mengatakan bahwa Melki ini ada yang ke sekolah nih, nyebutin nanya-nanya kamu gitu. Saya tahu ini biasanya kalau kami di Jakarta ini adalah upaya penyebaran rasa takut gitu kan. Saya langsung telepon ibu di rumah karena saya yakin ada sesuatu ini di Pontianak. Saya telepon ibu di rumah, ibu bilang, benar ada 2 orang ke rumah. Satu mengaku aparat TNI dari Babinsa, satu lagi berseragam, tidak berseragam, berpakaian seperti warga sipil pada umumnya gitu. Menanyakan soal. Kerap memberi kritik, Melki mengaku sering mendapat intimidasi dari oknum yang mengaku aparat keamanan. Apakah fenomena ini merupakan bentuk pembungkaman demokrasi? Sudah hadir bersama kami Manik Margana Mahendra, Ketua BEM UI 2019-2020, Ray Rangkuti, pengamat politik, serta Julius Ibrani, Sekjen PBHI. Saya ke Manik terlebih dahulu. Manik, apakah ketika kamu menjabat sebagai Ketua BEM UI, apakah pernah menerima ancaman serupa ataupun intimidasi? Ya, saya jawab dulu pertanyaannya. Tentu pada saat saya menjabat sebagai Ketua BEM UI tahun 2019 lalu, saya juga pernah merasakan hal yang serupa dengan Melki. Pada saat itu keluarga saya juga didatangi beberapa oknum, kemudian sekolah saya juga didatangi oleh beberapa orang yang datang ke sana. Selain itu juga bahkan anggota keluarga saya didoxing, dibuat akun Twitter tertentu untuk tidak kemudian menjatuhkan saya. Jadi dalam konteks pernah Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius seringkali, ya baik, Manik sudah terhubung kembali? Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius seringkali pihak-pihak yang melontarkan kritikan terhadap pemerintah maupun kekuasaan mendapatkan intimidasi yang dari orang yang mengaku katanya aparat keamanan. Apakah ini merupakan bagian dari pembungkaman demokrasi atau ada upaya untuk membungkam demokrasi? Ya, jelas. Jadi upaya-upaya yang demikian itu saya tegaskan tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa, ya, tidak mungkin dilakukan oleh orang yang memiliki yang tidak memiliki alat bernilai ratusan miliar rupiah. Pasti negara yang punya itu. Jadi saya bawa mundur ke 2019, ya, ketika itu masif sekali penolakan publik terhadap revisi Undang-Undang KPK yang justru membunuh KPK dan juga menolak Undang-Undang Cipta Kerja, RUU Cipta Kerja Omnibus Law ketika itu. Dan pada saat itu saya sebutin namanya satu persatu, ada Raffio Patra,
ya seorang pegiat keterbukaan atau transparansi penyelenggaraan pemerintah, open government, ya. Yang kedua ada Ananda Badudu yang ketika itu bersimpatik terhadap seluruh masyarakat demonstran, bukan hanya mahasiswa dan aktivis LSM tetapi rakyat, untuk mengumpulkan dana dalam kerangka mengurus logistik makan minum rakyat ketika berdemonstrasi, dan itu sah secara hukum. Lalu WhatsApp-nya diretas. Ketika WhatsApp-nya diretas, lalu WhatsApp milik Raffio dan juga Ananda, ya ketika itu paling jelas Raffio menyebarkan pesan ke berbagai macam pihak yang isinya provokasi untuk melakukan pengerusakan, kerusuhan, penjarahan besar-besaran dan yang lain. Lalu kemudian keduanya dikriminalisasi. Jadi saya mau katakan begini, bentuk-bentuk intimidasi mulai dari fisik ketika Orde Baru, lalu pasca reformasi masih ada, lalu kemudian berubah ke forum digital lewat pertasan-pertasan atau hacking, doxing dan segala macam ini terjadi. Mas Julius, yang terjadi terhadap Melki. Baik, Mas ya? Julius, apakah yang terjadi akhir-akhir ini intimidasi, kemudian ketika intimidasi sudah tidak mempan, kemudian yang seperti yang terjadi pada Melki ada kriminalisasi? Betul sekali, itu adalah satu pola yang runut yang sudah kami baca secara bertahun-tahun. Kemudian dia dibajak, dia mengirimkan pesan-pesan yang tanda kutip bernuansa pidana, lalu dia dikriminalisasi. Sampai sekarang, kasus keduanya tidak jelas di Polda Metro Jaya. Yang saya mau katakan adalah, ini bukan 1-2 kasus. Peristiwa seperti ini, pembajakan atau peretasan digital seperti ini masif dilakukan. Dan hanya alat canggih yang bisa dibeli oleh negara yang bisa melakukan itu. Dan terakhir kita juga tahu, di media sosial, doxing, intimidasi lewat akun-akun buzzer, lewat akun-akun anonim dan segala macam. Bukan hanya terjadi terhadap Melki, ya, Gilbrand, ketua, pakai L ya, jangan salah ya, ini pemuda hebat ya, pakai L, Gilbrand, ya. Ketua BEM Universitas Gajah Mada itu juga mengalami hal yang sama di media sosialnya. Dia mengalami intimidasi. Secara fisik sudah pasti dihubungi berbagai macam pihak yang mengaku dari polisi, mengaku dari TNI. Dan ini juga sebelumnya kami rasakan PBHI beberapa kali pintunya dijebol oleh orang yang mengaku intel dari polisi dan sudah kami publikasi berkali-kali. Jadi ini pola-pola yang sama yang disasar kepada mereka-mereka yang kritis terhadap publik, mereka-mereka yang berani untuk bicara apa yang salah dari negara. Makanya disebut sebagai bentuk pembungkaman yang kasar, pembungkaman yang brutal oleh negara terhadap kelompok pegiat-pegiat kemanusiaan, aktivis-aktivis yang kritis. Gitu, Anissa. Baik, saya ke Mas Ray Rangkuti. Mas Ray, Anda melihat ini ada upaya memundurkan proses demokrasi Indonesia, balik ke zaman Orde Baru mungkin? Ya, kalau polanya seperti ini jelas ya, ini sebetulnya udah beberapa langkah menuju ke arah kembalinya otoritarianisme gitu. Kalau sampai pemerintah menggunakan segala cara dalam rangka memberangus pendapat yang berbeda ya, sikap kritis ya, kemauan berorganisasi untuk melakukan kritik terhadap pemerintah, itu ya tinggal beberapa langkah lagi itu menuju ke negara otoritarian. Karena itu salah satu varian yang paling mengemuka dari negara otoritarian itu adalah tidak menyukai datangnya kritik dan menyuburluaskan datangnya puja-puji gitu. Nah, mereka yang memuja-muji akan mendapatkan perlakuan istimewa, kalau penting itu dibiayai oleh rezim gitu ya. Sementara yang kritis akan mendapatkan tantangan ya, kalau dari sampai pembulian menuju ke intimidasi ya, bahkan pemenjaraan, dan di atas itu adalah penghilangan paksa gitu, seperti yang pernah kita alami di zaman Orde Baru gitu. Itu tinggal beberapa langkah lagi sih sebetulnya menuju ke arah sana. Oleh karena itu ya harus diingatkan terus-menerus kepada masyarakat ya, agar betul-betul menjaga situasi kita ini supaya tidak kembali ke zaman otoritarian. Karena pada akhirnya kita nggak tahu siapa yang akan dibidik. Ya, hari ini bisa saya ya, kemarin ya kawan-kawan tuh gitu semuanya gitu. Dengan proses hukum yang nggak jelas. Tadi Bung Juli sudah mengatakan kan, sebagian dari mereka sudah ditetapkan dari tersangka, tapi sampai sekarang kasusnya nggak pernah naik ke pengadilan gitu. Sebagian mereka hanya dimintai keterangan dan sebagainya gitu. Tapi intinya itu adalah semacam teror kepada orang untuk menghentikan aktivitasnya dengan menggunakan perangkat negara dan aparat penegak hukum. Baik, saya kembali ke Manik. Manik, sejauh mana
teror, intimidasi, bahkan pembunuhan karakter yang sering diterima oleh teman-teman mahasiswa. Tapi kami akan bahas dan tunggu jawaban dari Melki usai jeda berikut, tetap di Newsroom. Pemirsa, kami lanjutkan dialog di Newsroom malam hari ini. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Manik seberapa jauh intimidasi yang pernah diterima oleh teman-teman mahasiswa, khususnya di BEM UI. Baik, Mbak. Sebelum menjawab pertanyaannya, saya rasa saya juga perlu meluruskan bahwa dalam konteks kasus kekerasan seksual, memang sebaiknya kita juga menghargai hak-hak korban. Ya, dari sisi korban ya. Betul. Dalam konteks ini seperti apa yang dijelaskan juga oleh Melki bahwa ada hal yang sangat menarik, Mbak. Jadi di tahun 2019 kami juga BEM yang mendorong adanya perbaikan upaya penanganan kasus kekerasan seksual di universitas maupun Undang-Undang TPKS pada saat itu. Dan hal yang menariknya adalah Melki sendirilah yang kemudian memperbaiki dan merevisi peraturan BEM UI untuk kemudian memberikan kepastian hukum pada korban yang akhirnya diterapkan hari ini. Gitu. Dan saya rasa ini patut diapresiasi karena teman-teman BEM mengajarkan kita bagaimana caranya menjaga akuntabilitas dan juga kepastian hukum dalam kasus kekerasan seksual. Nah, masuk ke dalam konteks bagaimana pembunuhan karakter dan juga doxing dan lain-lain, saya rasa kita juga perlu melihat fenomena politik hari ini bukan dalam ruang hampa. Kita melihat ada banyak sekali pola-pola yang tadi sudah disampaikan oleh Bang Ijo. Ada banyak pola-pola yang terjadi untuk akhirnya mendiskreditkan suara masyarakat, khususnya adalah teman-teman yang aktif memberikan kritik. Kenapa hal ini kemudian dilakukan? Contoh misalnya Mbak di tahun 2019, sekali lagi saya mengambil contohnya, selain Mas Raffio Patra, kemudian Mas Ananda Badudu, teman-teman mahasiswa pun juga mendapatkan hal yang serupa. Beberapa ketua BEM universitas tertentu, mereka kemudian diretas WhatsApp-nya, tiba-tiba WhatsApp-nya mengirimkan berita-berita bohong, yang akhirnya tiba-tiba dipublikasikan oleh akun-akun yang kita lihat sama seperti hari ini gitu ya, akun tidak jelas namanya dari mana. Kemudian secara tiba-tiba ia memberikan bahwa anggota ketua BEM ini ternyata menyebarkan A, B, C, D, F, G segala macam. Hal itu kemudian mematikan semangat masyarakat, simpati masyarakat kepada aktivitas kritis ini gitu. Dan saya rasa itu pola yang terstruktur hingga akhirnya naral-naral kritis, simpati publik itu kemudian mulai mundur. Nah, ini yang perlu juga kita waspadai agar teman-teman yang kritis juga menilai masalah politik, fenomena politik ini bukan dalam ruang hampa, tapi ada pola-pola yang perlu kita waspadai juga, Mbak. Baik, saya ke Mas Julius. Mas Julius, apakah di setiap orang, khususnya yang kritis, itu pola doxing, intimidasi, bahkan pembunuhan karakternya itu polanya sama? Dan sudah berapa laporan mungkin yang Anda terima kalau Anda punya datanya? Sama persis Nisa, dan ini kian berkembang di periode pertama Presiden Joko Widodo. Gitu. Yang pertama, yang kedua kian masif ketika mulai banyak rancangan undang-undang yang anti demokrasi, rancangan undang-undang yang justru anti pemberantasan korupsi. Tadi saya contohkan jelang 2019 ketika itu RUU KPK, ya revisi undang-undang KPK, lalu juga RUU Omnibus Law Cipta Kerja, dan RUU KUHP juga starting di situ mulai masif. Dan ini juga seiring dengan, kalau kita masih ingat Nisa, keributan tentang peristiwa Verdi Sambo, ya Kadif Propam ketika itu, yang juga membongkar ya adanya satu tim ya, yang namanya Satgasus Merah Putih, yang kemudian membentuk satu isu khusus, yaitu kriminalisasi melalui Undang-Undang ITE. Nah, ini tidak bisa kami pungkiri, operasi semacam ini juga masif, juga pasca adanya dugaan penggunaan alat elektronik digital canggih bernilai ratusan miliar rupiah yang namanya Pegasus, yang dibeli dari Israel, yang kami duga kuat dibeli oleh negara dan digunakan oleh aparat ketika itu. Dan ini yang kami pertanyakan sampai detik ini namun belum dijawab oleh Polri itu sendiri, Nisa. Jadi ini bukan hal yang sifatnya insidental. Jadi memang ada data pembelian Pegasus itu, Mas Julius? Betul sekali. Alat yang namanya Pegasus. Dan ini bukan sebuah kasuistis 1-2 peristiwa, tapi kami sudah melihat bahwa ada rangkaian yang begitu masif, terstruktur, dan caranya sama, polanya sama, dan kami duga ujungnya akan menjadi sama, yaitu kriminalisasi terhadap aktivis. Nah, ini yang selalu kami bilang, hati-hati, kami tahu ini akan terjadi, maka segala macam isu publik
yang memang tadi Manik betul bicara tidak boleh dipungkiri kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi, tapi jangan sampai isu publiknya menjadi hilang lalu secara masif ditutup oleh buzzer dan akun-akun anonim bahwa ini masalah personal saja, isu publiknya dibuang begitu saja. Begitu Nisa. Baik, saya ke Mas Rey. Mas Rey, Anda melihatnya ini apa yang harus dilakukan agar tadi Anda mengatakan bahwa kita tinggal beberapa langkah lagi menuju pemerintahan yang otoritarian. Apa yang harus dilakukan agar itu tidak sampai ke situ? Ya harus dicegah memang. Salah satu mencegahnya ya terus-menerus berteriak, jangan pernah merasa takut dengan berbagai intimidasi dan ancaman itu, dengan pola itu gitu ya. Nah pada saat yang bersamaan mengoptimalkan kekuatan politik untuk menghadangnya. Karena sekuat-kuat itu kan apa namanya itu ya, selalu ada batasnya lah. Nah jadi ini kan sebetulnya juga menandakan pemerintah yang kehilangan respek dari publiknya. Jadi biasanya kalau satu pemerintahan itu mulai kehilangan kepercayaan dan kehilangan respek dari masyarakat, dia akan mempergunakan infrastruktur negara untuk menopang kekuasaannya. Gitu. Nah ini infrastruktur negara yang paling dekat itu ya tentu dalam hal ini aparat penegak hukum, bisa kejaksaan, bisa polisi, TNI, gitu ya, kemudian ASN dan sebagainya. Nah jadi semakin sering institusi-institusi ini dilibatkan dalam kepentingan politik, itu menunjukkan bahwa ada kekeroposan politik terhadap ya pemerintah yang sedang berkuasa. Gitu. Mas Rey, jika memang aparat yang seharusnya melindungi masyarakat justru melakukan intimidasi terhadap masyarakat, apakah ada lembaga lain yang masih bisa dipercaya untuk tempat masyarakat berlindung dari hal semacam ini? Ya ada, mestinya ya tentu DPR ya. Cuma kan DPR kita juga dalam kondisi reses dan menghadapi pemilu ya, semuanya sibuk menjadi urusan pemilu. Nah di luar itu ya Kompolnas, tapi kan Kompolnas juga kita ketahui ya kinerjanya ya begitu-begitu aja selama ini kan. Nah jadi agak mentok sebetulnya. Cuma seperti yang saya sebutkan itu, kalau sampai pemerintah menggunakan aparatus negara ya, dalam hal ini polisi, TNI, ya kemudian ASN gitu ya, untuk menopang kekuasaannya, itu sebetulnya menunjukkan bahwa yang pemerintah itu sedang kehilangan legitimasi dari rakyat. Baik, itu sebetulnya nggak kuat itu. Baik, Mas Rey, Mas Rey perlukah dibentuk lembaga? Pemerintah yang begini menunjukkan bahwa dia sebetulnya nggak punya kekuatan lagi. Ya kekuatan dia itu adalah pada penggunaan aparatus itu gitu. Nah artinya kalau kekuatan politiknya bersatu, ya itu akan dapat dengan mudah dikoreksi sebetulnya. Baik, Mas Rey, apakah perlu dibentuk lembaga independen khusus untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Ya lembaga independen itu harus didirikan berdasarkan undang-undang. Iya, dan nggak mungkin juga dibuat undang-undangnya dalam kondisi yang kayak begini gitu. Tapi kalau di lembaga independen berada di bawah keputusan presiden ya sami mawon, itu tetap aja mereka bekerja sama dengan pemerintah. Itu. Jadi ya menurutku tidak di situ. Sebetulnya masih bisa disampaikan melalui ini kan menjelang Pilpres 2024 ya. Kalau publik semua merasa cemas dengan situasi negeri yang menuju ke negara otoritarian, mereka bisa mencegahnya melalui pemilu gitu. Nah, tinggal dilihat aja misalnya siapa yang paling potensial membawa ya negara ini dalam kondisi yang lebih lebih menuju ke arah otoritarian atau tidak. Itu jangan dipilih, kira-kira begitu oleh masyarakat. Pilihlah yang bisa memastikan bahwa demokrasi kita ini akan lebih baik di tangannya. Saya ke Mas Julius, mungkin singkat saja Mas. Apa misalnya harapan dari PBHI sejauh ini agar kita tidak sampai ke negara otoritarian? Ya, yang paling menarik adalah saat ini karena kontestasinya kontestasi politik menjelang pemilu, maka sebaiknya ada polarisasi antara oposisi dengan kekuasaan. Ya, jangan dilihat dari komposisi kementeriannya, siapa yang duduk di menteri, tapi kekuatan politik hari ini sudah jelas siapa oposisi, siapa penguasa. Jadi manfaatkan momen oposisi ini untuk mengkoreksi. Karena sudah mulai ramai di media sosial, Anissa, bahwa partai pemenang pemilu yang kita tahu hari ini sebagai oposisi kekuasaan itu sedang ditargetkan juga di media sosial melalui berbagai macam doxing yang sama yang dialami oleh aktivis. Saya pikir ini kesempatan terakhir menuju detik-detik pemilu, buktikan kekuatan oposisi itu tidak didefinisikan oleh kursi kekuasaan,
tetapi sikap kritis untuk mengontrol kekuasaan politik eksekutif melalui lembaga legislatif yang dikuasai oleh pemenang pemilu itu. Itu yang paling penting, Anissa. Baik, terima kasih Mas Julius, terima kasih Mas Ray Rangkuti, terima kasih Manik telah bergabung bersama kami di iNewsroom. Dan pemirsa, sedikit catatan dari hasil pembicaraan, dari hasil bincang-bincang kita hari ini, apabila masyarakat tidak memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya ataupun menyuarakan aspirasinya, maka bisa dikatakan bahwa proses demokrasi suatu negara tidak berjalan lancar dan tinggal hanya beberapa langkah lagi menuju negara atau pemerintah yang otoritarian. Warga Kelurahan Pegirian, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya menyambut hangat kehadiran Wamenparekraf Angela Tanu Sudibyo ke daerah mereka. Angela hadir untuk melihat langsung pemeriksaan kesehatan gratis serta memberikan penyuluhan stunting bagi masyarakat. Dalam kegiatan yang digelar bekerja sama dengan MNC Peduli ini, Angela mengajak para ibu menjaga kesehatan keluarga dengan menjaga pola makan dan berolahraga serta menjaga kebersihan lingkungan. Kita melihat bahwa peran ibu itu sangat penting bagi kesehatan keluarga. Nah, kesehatan keluarga adalah fondasi untuk keluarga itu bisa sejahtera. Nah, maka itu kita penting sekali hadir dalam acara ini untuk menyemangati tentunya dan terus menginspirasi ibu-ibu untuk bisa terus menjaga diri sendiri, kesehatan diri sendiri, tapi juga menjaga kesehatan keluarga mereka. Kita mengadakan bakti sosial dengan mengadakan tes kesehatan gratis, kemudian ada penyuluhan tentang stunting juga. Dan alhamdulillah wilayah kita juga stuntingnya sudah bagus, zero, nggak ada stuntingnya. Di momen Hari Ibu, Angela memberi apresiasi bunga mawar bagi para ibu yang berusia di atas 60 tahun atas baktinya sebagai seorang ibu. Tidak hanya itu, Angela juga membagikan telur sebagai makanan tambahan, obat dan vitamin untuk masyarakat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud, TGB Muhammad Zainul Majdi belusukan ke kampung-kampung warga di Nusa Tenggara Barat. TGB ingin memastikan masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 mendatang dan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud menjadi pilihan utama. Belusukan Wakil Ketua TPN Ganjar Mahfud TGB Muhammad Zainul Majdi dimulai dengan menyapa warga Kampung Pancor Sanggeng, Kecamatan Selong, Lombok Timur. Didampingi Ketua Dewan Pertimbangan Partai Perindo NTB, Hajah Siti Rohmi Jalilah, TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo ini berdialog dan menyerap aspirasi warga, serta mensosialisasikan program dan visi misi pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Ya, saya sampaikan, mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan, untuk menunaikan hak pilih dan tanggung jawab sebagai warga negara dengan cara yang aman, dengan baik, dan menghormati satu sama lain. Dalam kunjungannya ke NTB, TGB juga mengunjungi warga dan tokoh masyarakat Desa Merce, Narmada, Lombok Barat. Dalam silaturahmi ini, TGB mengajak warga untuk aktif dalam pemilu 2024 dengan memastikan diri terdaftar di DPT dan hadir untuk memilih calon pemimpin di TPS. Dalam belusukan ke Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, TGB juga memastikan alat peraga kampanye pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud terpasang di rumah dan lingkungan warga. TGB optimis pasangan nomor urut 3 ini menjadi pilihan utama masyarakat NTB dalam Pilpres 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di iNewsroom hari ini, mewakili teman-teman yang bertugas, saya Anisha Dasuki pamit, selamat malam, sampai jumpa.